sebatas baper karena chattingan. Dan mestinya ada di salah satu dari mereka yang benar-benar cinta karena chattingan itu, dan satu pihak tidak merasakan cinta yang sama. Mungkin kita bakalan ngerasa kayak udahlah, cinta ini bertepuk sebelah tangan, cuma aku aja yang cinta, dianya enggak. Dan mungkin sedikit bakalan kita ya udahlah ngalah aja, daripada kita nanti terlalu over kelihatan sayang banget ke dia tapi dia nggak cinta sama kita, terus jadinya ilfeel. Mendingan udahlah kita ngejauh aja. Tapi itu bakalan bener-bener kayak hilang gitu. Terusnya setelah kamu menjauh, dia bakalan kayak hilang. Rasa pertemanan udah kayak sedikit berkurang. Bisa kasih sayang, lu masih sayang, tapi dianya kayak udah gak ada respon sama sekali. Kayak sahabatan pun mungkin komunikasi karena jarang ya kan. Jadi persahabatan mungkin bakalan sedikit berkurang. Tapi di situ kamu bijaksana lah, kamu bersikap dewasa lah. Ya kalau emang konteksnya pertemanan, sahabatan, ya udah, jangan terlalu benar-benar memberikan sebuah kayak menunjukkan sebuah sikap yang berbeda karena kamu tuh suka ke dia. Jangan terlalu berlebihan. Tetap menjadi dirimu sebelum kamu menyadari bahwa kamu mencintai dia. Tetap care sama dia. Jangan terlalu banyak nanya intinya. Dan kalau kamu terlalu banyak nanya, misalnya mendetail, dan sekarang pun udah kayak nggak zamannya gitu ya kan, misalnya nanya udah makan atau belum, itu kan, itu kayak untuk aku pribadi itu udah kayak gimana ya, kayak entah risih atau nggak ada ya pembahasan lain gitu selain itu. Itu kalau kita lapar pun kita udah bisa makan sendiri, kita pun ingat gitu. Serepot-repotnya kita ya kalau makan itu masih kebutuhan dan gak bakal kelupaan. Ya semisal lupa pun pasti juga respon secara logika otak kita kan mesti adalah makan gitu. Intinya jangan terlalu nanya yang kayak gak penting banget gitu. Ya kalau emang membuat pembahasan yang sedikit ada pembahasan yang benar-benar membahas itu, sedikit bercanda ya, tapi jangan terlalu kayak ya nggak terlalu penting banget gitu, kayak nanyain makan itu bisa-bisa ilfil juga. Dan dalam keadaan ini kamu mencintai dan dia tidak, kamu mesti kayak bakalan ngerasain dimana misalnya dia itu sukanya sama orang lain, dia buat story, misalnya story orang, story ceweknya atau mungkin gebetan yang dia deketin, kamu tahu. Di situ kamu bakalan ngerasa kayak, apa aku ngeganggu hubungan mereka ya? Apa aku menghambat hubungan mereka ya? Kamu bakalan sedikit kayak menghindar, kayak nggak enak hati kalau terlalu deket. Takutnya nanti kalau ketahuan bakalan gini gitu, terlalu banyak overthinking atau kita nggak enak hati ke dia. Dan responnya nanti bakalan beda gitu. Misalnya ya, lo tahu dia buat story doinya. Nah, nanti kalau kalian buat chat atau gimana, chattingan sama si dia, bakalan beda rasanya gitu. Kayak respect banget kayak dulu, tapi kayaknya nggak cocok. Soalnya dia kan udah punya doi, udah deket sama orang lain gitu. Dan itu bakalan benar-benar disadari pas ya hubungannya udah semakin jauh. Kita mau tetap kayak ibaratnya kalau kita tatap-tatapan ya, lu tuh udah gak bisa nahan air mata dan harus terlihat tegar, tersenyumnya tuh rasanya. Biasanya telepon gitu ya kan, telepon itu nada suaramu pun
sedikit mungkin bakalan berbeda, dan lu harus nahan biar suara lu tuh kayak ceria kayak biasanya, padahal bener-bener kayak ada beban ampun teleponan dan dia udah punya doi dan aku masih mengharapkan dia untuk bersamaku gitu kan. Emang susah sih emang kalau temen chat atau sahabat kita terus timbul rasa gitu. Tapi intinya buat kita jangan terlalu kayak ngejar yang buat dia tuh sampai risih ke kita. Jangan sampai kayak gitu. Kalau emang misalnya ya kita udah nunjukin kita itu suka, terus dia itu ngasih kayak isyarat dia itu menolak, itu jangan terlalu jangan terlalu diperdalam lagi gitu. Entah minta penjelasan atau lebih baik mundur. Itu buat aku sendiri ya. Mungkin kalian juga sama ngerasain kayak gitu. Kalau misalnya kalian itu gak suka sama seseorang, terus kalian ngerasa cepet ilfeel gitu. Atau misalnya lu suka sama seseorang dan orang itu udah punya doi, lu bakalan kayak minggir pelan-pelan gitu. Tapi nanti bakalan kangen. Ya balik lagi lah, intinya bakalan kangen gitu di masa-masa lu tuh deket sebelum lu itu punya rasa ke dia. Jadi intinya di sini tetap jaga hubungan baik-baik. Jangan sampai rasa cinta itu membubarkan segalanya. Pertemanan kalian, hubungan baik kalian, jangan sampai. Ya nikmatin aja asmaran kalian. Dan tentunya kalau cinta dalam diam, ibaratnya cinta dalam diam ya kan, otomatis nanti sakitnya pun diam-diam. Dia buat story, ulang lagi, pokoknya intinya gitu. Buat kalian yang ada di relationship ini, yang karena chat, karena deket, karena respect banget, perhatian yang lebih, tapi kayak cuma dianggap sebagai teman. Jangan merasa kamu itu hanya sebagai singgahan ataupun dimana dia lelah terus mendekat ke kamu. Tetaplah menjadi baik, lo yang selalu ada, lo yang selalu ikhlas membantu. Intinya gitu. Itu karena aku punya itu sih, juga pernah ngalamin, jadi aku sharing gini. Entah isinya ini tuh aku bener-bener gak buat teks atau gimana, ini cuma ngalir aja, semisal belibet ataupun ini aku ulang-ulang kalimatnya. Itu ya karena otakku muter-muter aja gitu di situ, kayak hilang solusi, kayak gimana gitu. Tapi ya semoga adalah ibaratnya dari 100% adalah kiranya 1,5% yang bisa lo ambil buat nyemangatin lo, buat motivasi lo atau gimana. Atau mungkin cerita kalian sama dengan ceritaku yang belibet ini, bolehlah kita sharing-sharing gitu ya kan. Gak apa-apa, komen aja di bawah, nanti kita diskusiin menurut kita itu gimana, menurut lo gimana kalau kayak gitu. Ini kayak podcast ya kan, tapi ini aku upload gak sih? Malu aku upload, tapi bentar lah aku dengerin dulu suara aku kayak gimana. Alah, bodoh lah. Oke, terima kasih, selamat beristirahat buat kalian.